Selamat pagi Sobat Tani Kakao seluruh Nusantara ya. Pagi ini kita unboxing paket entres lagi ya. Kenapa pagi ini? Karena datangnya sudah kemarin sore ya. Kemarin sore datang, jadi nggak bisa dibawa ke kebun. Dan bibit yang akan disambung adalah bibit yang ada di kebun. Ini klon BB01, bisa dilihat. BB01 lengkap dengan brosur ya, dikirimkan penjual sangat mantap. Bisa dilihat seperti ini. Ini kirimannya tanggal 17 Maret 2025 dari Bapak Erwin. Kalau di Facebook akun Bungna sebagai ACD Kolut ya, dikirim dari Kolaka Utara. Seperti ini. Pengiriman jadinya tanggal 17, sekarang tanggal 25. Karena kemarin sore sampainya di tanggal 24, berarti 7 hari pengiriman ya. Sekarang hari ke-8 pagi. Kita buka, kalau masih bagus kita langsung bawa ke lahan dan siap untuk disambung ya. Kita buka dulu. Dan ini dia Sobat Tani ya. Setelah kita buka bisa dilihat ini tampilannya. Ini jumlahnya sekitar 50 batang ya. Kemarin saya pesannya 1 kilo full BB01, bisa dilihat seperti ini. Ya. Penanganan awal sudah dicelup lilin oleh penjual kedua ujungnya, kemudian dibungkus dengan plastik kedap udara, kemudian dilakban seperti ini. Kondisinya masih segar. Tangkai daun bisa dilihat memang terlepas semuanya ya, memang wajar mungkin ini karena kemarin yang kiriman 5 hari saja tangkai daunnya terlepas, apalagi ini kiriman 7 hari, 1 minggu pengiriman. Ini datangnya kemarin sore dan pagi ini lanjut kita bawa ke lahan untuk disambung ya. Kondisinya masih segar, bisa dilihat masih hijau, ini mata tunasnya pun masih terlihat masih hijau ya, seperti ini. Lanjut kita bawa ke kebun untuk disambung. Dan lanjut ya Sobat Tani. Kali ini sudah di kebun kita, pagi ini agak kesiangan sih ya. Ya, siap-siap tadi di rumah. Sekarang lanjut kita sambung, ini dia batang pokoknya dan ini dia entresnya di dalam. Lanjut saja kita sambung. Seperti biasa, pilih titik di mana tempat kita akan menyambung. Bisa dilihat nih tangkai daun ya. Kita potong. Dan potong mepet di atas tangkai daun seperti ini. Ini dia. Dan ini entresnya. Seperti ini ya. Kita belah pucuknya. Belah sedalam mata pisau cutter saja sudah cukup. Kemudian ini dia entresnya. Sayat miring meruncing. Ini entresnya sudah dipilih-pilih ya. Kita potong-potong tadi. Yang mana bagian yang masih berwarna hijau. Kita ambil. Dan ini bisa lihat nih yang seperti ini. Kulitnya sudah mulai ada warna hitam seperti ini. Kita potong ke atas lagi ya. Ini hitam lagi ya. Kita ganti dengan entres yang baru. Jadi memang seperti ini kalau entres kiriman dari jauh ya. Kita harus potong-potong seperti ini ya. Kita potong dari pangkal set. Kalau dia masih terlihat hijau, maka gunakan. Tapi kalau sudah berwarna hitam-hitam ya, tidak usah digunakan. Ambil yang masih segar-segarnya saja. Jadi kalau entres kiriman dari jauh, kita tidak bisa menggunakan seluruh bagian entres ya. Karena yang kita ambil adalah yang masih kulitnya masih bagus, masih berwarna hijau, masih segar ya. Artinya belum ada proses pembusukan. Nah, ini sekarang entres yang akan kita gunakan seperti ini. Lanjut kita sayat. Nih. Masih segar ya. Masih hijau seperti ini. Seperti ini ya. Sayatannya. Lanjut saja kita tancapkan. Set seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian kita lilit dengan plastik wrap seperti biasa.
Sambung pucuk kakao di lahan langsung dengan entres kiriman 7 hari ya. 7 hari pengiriman karena penjualnya menggunakan jasa pos. Yang kemarin pertama saya pesan, penjualnya menggunakan jasa JNT Express. Itu datangnya 5 hari. Sementara yang ini datangnya 7 hari. Tapi untuk kesegaran entres ya masih terbilang segar. Karena nyatanya kita bisa melakukan penyambungan. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, kalau entres kiriman dari jauh seperti ini ya, yang mau makan waktu beberapa hari, 5 atau lebih ya, 5 hari atau lebih ya, seperti ini. Jadi untuk satu batang entres tidak bisa kita gunakan sepenuhnya ya. Kita harus pilih-pilih bagian mana yang masih segar, bagian itu yang kita ambil, dan selebihnya kita buang. Seperti ini hasilnya. Satu sambungan ya. Lanjut ke sambungan yang lain. Dan lanjut sobat tani, ini batang pokok yang kedua ya. Tampilannya sangat sehat seperti ini. Ini taduknya. Dan kita akan lakukan di sisi sebelah sini ya. Sisi yang masih berwarna hijau seperti ini ya. Jadi salah satu tips untuk sambung pucuk kakao adalah sambungan dilakukan pada batang pokok, pada pucuk batang pokok ya, atau bagian batang pokok atau batang bawah yang masih berwarna hijau seperti ini. Sebisa mungkin ya. Karena bila mana dilakukan di batang hijau seperti ini menandakan batangnya masih muda. Di batang muda kakao maka kandungan kambium akan jauh lebih tinggi daripada di bagian bawah seperti ini. Kalau mau sambung di bagian bawah seperti ini ya, batang yang sudah coklat tua ini, maka jangan dibelah tengah. Belahlah agak ke pinggir. Sementara bila sambung di pucuk yang masih ada warna hijaunya seperti ini, bisa langsung dibelah tengah ya. Karena bisa dibandingkan sendiri, teman-teman bisa bandingkan sendiri ketika belah yang ini dengan yang di bawah, maka yang di sini akan jauh lebih berlendir. Ya, lebih berair, lebih berkambium dia. Kemudian untuk entresnya juga kiriman jarak jauh ya. Entres yang kiriman jarak jauh, kalau mau 1 kali potong langsung bisa dipakai, maka ambillah dari pucuk. Pucuk-pucuk entresnya ini dipastikan masih segar ya, karena pembusukan atau penyerapan nutrisi ini dari bawah lanjut ya ke atas, diserap ke pucuk. Jadi bagian yang membusuk mulai dari batang bawah. Kalau mau sekali potong langsung bisa dipakai, maka ambillah bagian pucuknya seperti ini. Ini pucuknya masih berwarna hijau. Bisa dilihat seperti ini ya. Lanjut kita lakukan penyambungan. Seperti biasa, potong daun yang tidak dibutuhkan ya. Seperti ini, potong-potong. Selain dia memang tidak dibutuhkan, kita juga nanti dalam pengikatan akan lebih leluasa. Sambungan sebelah sini ya, bisa dilihat nih tangkai daun, potong mepet di atas tangkai daun seperti ini. Seperti ini. Lanjut kita belah dua, belah tengah. Kalau pucuk masih hijau seperti ini ya. Jadi untuk dibelah dia sangat enteng ya. Masuk dengan mudah pisau cutter-nya. Kemudian entresnya ini. Kita gunakan entres pucuk. Bisa dilihat di mata tunasnya tuh. Ini masih berwarna hijau. Set miring meruncing. Set seperti ini. Kalau memang belum rapi, silakan dirapikan kembali. Jadi seperti biasa yang saya sampaikan, untuk penyayatan entres tidak ada bahasa 1 kali harus jadi ya. Jadi mau 9 kali bebas-bebas saja. Yang penting hasil akhirnya rapi, miring, meruncing. Lanjut kita tancapkan seperti ini. Set. Nah seperti ini. Dengan ukuran batang yang sama ya. Jadi langsung saja kita tancapkan tepat di tengah-tengah. Dan lanjut kita lilit dengan plastik wrap. Untuk pelilitan ingat mata tunas jangan ditutup supaya ketika tumbuh dia tumbuh dengan leluasa. Tidak terhalang oleh plastik pengikat. Ini sambungan di lahan langsung. Jadi kita menggunakan metode lilit ya. Kalau disungkup nanti
kita perlu menambahkan peneduh. Bisa gunakan daun kakao itu sendiri ya, yang dibentuk kerucut, kemudian ditutupkan pada sambungannya, digunakan sebagai topi lah istilahnya. Lilit ke semua bagian ya. Pastikan tetap pada titik sambungan tidak ada rongga, karena masih cuaca musim hujan masih, supaya tidak kemasukan air. Seperti ini saja ya. Bisa dilihat sudah disambung. Ini baru 2 sambungan. Lanjut kita lakukan mungkin lagi 2 sambungan ya. Dan selebihnya akan saya kerjakan supaya lebih cepat di dalam menghabiskan entres ini ya, karena sudah hari ke-8 sekarang. Supaya lebih sedikit kerugian yang terjadi. Lanjut, kita lanjutkan ke sambungan yang ketiga. Dan ini dia batang pokok ketiga yang akan kita sambung ya sobat tani. Seperti ini. Lanjut saja. Kita potong-potong daun yang tidak dibutuhkan ya. Di bagian pucuk dekat sambungan ini, potong saja daunnya seperti ini. Sambungan sebelah sini ya, bisa dilihat bekas tangkai daun. Potong. Kemudian belah 2, belahnya bisa kemana saja, ke arah tangkai daun seperti ini bisa, ke arah samping pun bisa ya. Belah pucuk, belah 2. Enteng sekali kalau masih ada warna hijaunya. Kemudian entres, lanjut lagi kita gunakan entres yang pucuk seperti ini ya. Ini masih ada sisa lilinnya, bekas ditiup lilin. Kita ambil beberapa bagian saja. Seperti ini. Sayat miring meruncing. Set. Pastikan pisau yang digunakan masih tajam ya. Bisa dengan pisau cutter ataupun pisau okulasi, ataupun perabotan dari pandai besi. Dari pandai besi ya, yang penting ketajamannya terjamin. Seperti ini, lanjut kita lilit ya. Pas sekali, jadi tidak perlu dimepetkan ke pinggir. Sekali tancap langsung kita ikat. Seperti ini. Lilit sampai ke pucuk-pucuknya, mata tunas jangan ditutup. Lilit sampai ke pucuk ya, supaya tidak terjadi penguapan berlebih. Pada pucuk ditutup dengan plastik supaya tidak terjadi kebocoran ataupun air hujan nanti bisa masuk melalui potongan dari pucuk entres, sehingga akan terjadi perkembangan jamur di sana yang akan menyebabkan sambungan gagal. Kembali ke bawah, titik sambungan, pastikan aman, tidak ada rongga untuk air masuk, dan selesai. Seperti ini tampilannya. Sambungan yang ketiga ya sobat tani. Lanjut kita ke sambungan yang terakhir. Kita buat 4 sambungan saja ya kali ini, karena entresnya 1 kilo, kurang lebih 50 batang. Kalau saya videokan semuanya, durasi luar biasa panjang. Lanjut. Dan lanjut sobat tani, sambungan yang terakhir ya. Kita buat 4 sambungan di kesempatan kali ini. Karena entresnya banyak ya, saya harus melanjutkan penyambungan. Potong di bagian sini seperti ini. Belah pucuk, belah 2, set. Sangat enteng bila masih batang berwarna hijau. Entres kita gunakan pucuknya yang dipastikan pasti masih segar ya, meskipun kiriman selama 7 hari. Seperti ini. Kita tancapkan seperti ini. Bisa dilihat klop ya, sekali masuk. Lanjut dililit dengan plastik wrap seperti biasa. Lilit.
seperti ini. Lanjut ke pucuknya, ke bagian atas, lilit sepenuhnya ya sobat tani. Lilit sepenuhnya bagian batang entres terkecuali mata tunas. Jadi mata tunas jangan ditutup. Tidak apa-apa. Saya pastikan tidak apa-apa. Nah, plastiknya habis sobat tani. Plastik yang kita gunakan habis. Pas sekali ya. Jadi setelah 4 sambungan plastiknya habis. Kita gunakan plastik yang baru seperti ini dan lanjutkan. Ini plastiknya harus ditarik ya. Kalau plastik yang ini dia plastiknya lebih tebal. Jadi kalau tebal bisa ditarik, lebih mengirit plastik jadinya. Kalau plastiknya tipis tidak bisa ditarik. Jadi harus 1 kali putar seperti ini. Sudah selesai ya sambungan yang keempat sobat tani. Nanti saya update perkembangannya mungkin di 10 sampai 14 hari ke depan ya. Untuk sambung pucuk akor di lahan langsung dengan interest dari klon BB01 kiriman dari Sulawesi selama 7 hari dan kita sambung di hari ke-8 pagi ya. 4 sambungan ini nanti akan saya update di beberapa hari ke depan. Terima kasih, selamat siang.